Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidila Akbar Saputra dari kelas 11 TKR 4, nomor absen 3. Di sini saya akan melaporkan hasil jobsheet PMKR. Job 2, engine tune-up konvensional. A. Alat dan bahan. 1. Alat. A. Kreditol. 2. B. Manual service atau BPR mesin serika. C. Hidrometer. D. Baterai tester. E. Timing light. F. Filler gauge. 2. Bahan. A. Unit engine stand kijang 5K. B. Baterai 60A. C. Majun atau kain perca. B. Keselamatan kerja. 1. Berdoa sebelum dan sesudah praktek. 2. Gunakan pakaian kerja. 3. Gunakan alat sesuai SOP. C. Langkah kerja. 1. Memeriksa baterai. A. Memeriksa baterai secara visual. 1. Periksa bodi baterai. Hasil pemeriksaan mulus tetapi agak kotor, standar, tidak berkarat, tidak ada kerusakan. 2. Periksa terminal baterai. Hasil pemeriksaan berkarat, standar, tidak berkarat. 3. Periksa ketinggian elektrolit baterai. Hasil pemeriksaan di antara upper level dan lower level. Standar di antara upper level dan lower level. Kesimpulan, ketinggian elektrolit masih standar. B. Tegangan baterai. Standar 12 volt. Hasil pemeriksaan 12 volt. Kesimpulan, masih bagus atau layak digunakan. C. Periksa berat jenis elektrolit baterai menggunakan hidrometer. Standar 1250 sampai 1270. Hasil pemeriksaan 1250. Kesimpulan, masih layak dipakai. D. Periksa lubang ventilasi pada tutup baterai. Cara pemeriksaan, gunakan jarum untuk memeriksa, lalu masukkan jarum ke lubang ventilasi. Akibat bila lubang ventilasi tersumbat, uap air aki akan terperangkap di dalam dan menyebabkan aki mengembung atau membengkak. Pemeriksaan penggunaan baterai tester. Hasil pemeriksaan 12,88 volt. 2. Pasang baterai pada engine stand. Pasang kabel positif pada terminal baterai positif terlebih dahulu. Kemudian, pasang kabel negatif pada terminal baterai negatif. 3. Hidupkan mesin. Pastikan bahwa tuas transmisi posisi netral. Hasil pemeriksaan mati. 4. Pemeriksaan bunga api busi. Lepas kabel tegangan tinggi pada distributor yang dari koil. Dekatkan kabel tersebut sekitar 12,5 mm ke massa. Start mesin dan perhatikan terdapat loncatan bunga api atau tidak. Hasil pemeriksaan tidak ada bunga api. 5. Periksa kabel tegangan tinggi. A. Cara penarikan kabel busi. Tarik dengan memegang bagian ujung kabel. B. Periksa kabel tegangan tinggi standar 25.000 ohm kurang dari. Hasil pemeriksaan 1000. Kesimpulan, sesuai standar. 6. Memeriksa busi. A. Periksa busi secara virtual dari kemungkinan retak, elektroda terbakar, terdapat kotoran, keausan elektroda. B. Warna busi. Apabila warna elektroda busi merah, bata pembakarannya sempurna. Warna putih berarti campuran bahan bakarnya terlalu kurus. Dan apabila berwarna hitam, maka campurannya terlalu kaya. Hasil pemeriksaan putih bersih tetapi ada noda oli. Kesimpulan, harus dibersihkan tetapi masih layak digunakan. C. Celah busi. Hasil pemeriksaan silinder 1 0,8, silinder 2 0,7, silinder 3 0,75, silinder 4 0,75. Standar 0,7 sampai 1,0 mm. Kesimpulan, masih sesuai standar. 7. Periksa sumber tegangan ke koil pengapian. Gunakan multimeter. Putar selektor ke 50 dCV. Hubungkan kabel plus multimeter ke terminal plus koil dan
terminal min multimeter ke massa. Posisikan kunci kontak ke on dan cek apakah terdapat tegangan. Hasil pemeriksaan 11 volt. 8. Memeriksa koil pengapian. A. Tahanan kumparan primer standar 1,5 sampai 1,9 ohm. Hasil pemeriksaan 1,5 ohm. B. Tahanan kumparan sekunder standar 13,7 sampai 18,5 k ohm. Hasil pemeriksaan 12 k ohm. C. Kesimpulan, primer sesuai standar dan sekunder tidak sesuai standar. 9. Periksa distributor. A. Pemeriksaan tutup distributor. Periksa tutup distributor dan rotor dari kemungkinan terdapat keretakan, sisa karbon terbakar atau terminal berkarat. Hasil pemeriksaan tidak ada retakan atau dalam kondisi baik. Kesimpulan, masih dalam kondisi yang baik. B. Governor Adventure. Putar rotor searah jarum jam dan kemudian dilepas. Rotor harus segera kembali. Hasil pemeriksaan kembali seperti semula. Kesimpulan, rotor masih normal. C. Vacuum Adventure. Hisaplah selang yang ke vacuum adventure dan perhatikan dudukan platina harus bergerak. Hasil pemeriksaan tidak bergerak. Kesimpulan, mungkin terdapat kerusakan sehingga dudukan platina saat dihisap tidak bergerak. 10. Periksa dan setel celah platina standar 0,45 mm. Hasil pemeriksaan 0,45 mm. 11. Periksa dan setel timing pengapian. A. Periksa bahwa timing pengapian sesuai putar puli poros engkol pada posisi waktu pengapian silinder nomor 1 atau rotor harus menghadap kabel busi nomor 1 atau busi nomor 2. Waktu pengapian mesin 5K 5 derajat sebelum TMA. Hasil pemeriksaan mesin menyala. Atau jika tidak sesuai, lepas distributor dan posisikan sesuai standar. Buka buku pedoman reparasi halaman 8 sampai 18. 12. Pemeriksaan sudut duel. Sudut duel adalah besarnya sudut putar poros engkol. Pemeriksaan sudut duel bertujuan untuk memeriksa apakah celah platina yang telah disetel sudah sesuai atau belum. Standar sudut duel 46 sampai 58. Apabila sudut duel terlalu besar, berarti celah platina terlalu kecil. Apabila sudut duel kecil, berarti celah platina terlalu besar. 13. Pemeriksaan saat pengapian. Pada saat pemeriksaan saat pengapian, saringan udara atau air filter harus terpasang. B. Lepaskan selang vakum dari sub diafragma distributor dan sumbatlah ujung selangnya. C. Dengan menggunakan timing light, periksalah saat pengapian sesuai standar. Kabel merah diarahkan ke terminal plus baterai, kabel hitam diarahkan ke terminal min baterai, dan kabel yang satu dikaitkan ke kabel busi nomor 1. Standar saat pengapian 20-25 derajat sebelum TMA pada RPM menengah. D. Bila tidak sesuai, kendorkan baut pengikat distributor dan putar atau geser bodi distributor untuk menyesuaikan timing pengapian. Kemudian kencangkan baut pengikat distributor kembali. Hubungkan kembali selang vakum pada distributor. F. Periksa saat pengapian. Standar saat pengapian 20-25 derajat sebelum TMA pada RPM menengah. Hasil pemeriksaan 20-22 derajat sebelum TMA. 14. Identifikasi sistem bahan bakar konvensional. Amati sistem bahan bakar pada engine stand dan tuliskan aliran bahan bakar dari tangki bahan bakar sampai ke ruang bakar. Aliran udara masuk karburator, tangki bahan bakar, saringan bahan bakar,
pompa bahan bakar, manifold hisap, ruang bakar. 15. Komponen-komponen sistem bahan bakar. Nomor 1. Nama komponen tangki bahan bakar. Fungsinya tempat untuk menyimpan bahan bakar. 2. Fuel filter, menyaring kotoran dari bahan bakar. 3. Fuel pump, memompa bahan bakar dari tangki ke karburator. 4. Karburator, mencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Kesimpulan, setelah melakukan job 2 perlu diperbagi pada celah platina agar performa mesin dalam kondisi yang baik atau meningkat. Untuk pesan dan kesan saya pada job 2 ini, untuk pesan saya agak sedikit susah dan sulit. Pada celah platina, saya dan anggota kelompok saya sudah satu persatu menyetel celah platina, dan pesan saya, perawatan mesin yang teratur dapat membantu meningkatkan umur mesin dan mengurangi kerusakan. Pesan saya, setelah belajar engine tune-up konvensional, telah memberikan saya sedikit pengetahuan yang lebih baik tentang perawatan mesin dan bagaimana kita merawat mesin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.